Kang Rijal, saya udah banyak promosi tapi kok nggak closing-closing gitu ya. Jadi ada beberapa mitra baru di tim saya gitu ya, yang sudah banyak promosi tapi merasa kesulitan untuk closing. Jadi kali ini saya akan bahas soal seluk-beluk jualan gitu ya. Sebelum ngomongin lebih jauh soal jualan, kita flashback dulu nih tentang prinsip dasar jualan ya, dan bagaimana asal muasal aktivitas jualan. Oke, seperti biasa bagi sahabat entrepreneur dan teman-teman yang baru melihat video saya, silakan support terus channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Silakan. Oke, jadi sahabat entrepreneur dan teman-teman semuanya, pondasi dalam bangunan ini kan perannya sangat penting, betul nggak? Nah, ternyata begitu juga dalam berbisnis atau jualan. Kalau kita belum paham pondasinya, ya bisa-bisa kita bingung gitu ya. Bingung sendiri, kenapa sih bisnis kita nggak pernah berkembang, udah nawarin ke banyak orang tapi nggak closing-closing gitu ya. Nah, ini penting dan menurut saya seharusnya pondasi ini wajib dipahami oleh pebisnis pemula. Berdagang ya, ini kan diawali dari sejarah barter, teman-teman, ya. Barter berarti saling bertukar barang gitu ya, untuk sesuai kebutuhan gitu ya, saling bertukar barang yang sesuai kebutuhan. Nah, bila ternyata sama-sama membutuhkan, ya maka bisa dibilang sepakat atau deal gitu ya. Nah, ini tanda dicapainya kesepakatan gitu ya, deal. Nah, barter tujuannya ini kan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan. Itulah maksud utama berdagang, teman-teman. Jadi, maksud utamanya, poin utama berdagang itu yaitu membantu orang lain memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi poin utama berdagang ternyata ada 5, teman-teman. Dan inilah yang saya sebut 5 pondasi berdagang atau jualan. Yang pertama, ya tentunya adanya kebutuhan, ya. Atau kalau saya pribadi menyebutnya sih bukan kebutuhan, tapi persoalan gitu ya. Nah, berikutnya yang kedua, teman-teman, ya. Poin yang kedua adalah adanya barang. Nah, ketiga, adanya alat tukar atau ya kita sebut dengan duit ya, uang. Nah, yang keempat, ini adanya transaksi atau ya kesepakatan gitu ya, deal gitu ya. Kita sepakat sama-sama sepakat. Nah, yang terakhir yang kelima adalah adanya penjual dan pembeli, yaitu adanya kita dan calon mitra gitu ya. Nah, itulah poin utama atau pondasi utama dalam jualan, teman-teman. 5 pondasi ini wajib diketahui ya, dan harus dipahami oleh siapapun yang sedang menjalani profesi sebagai penjual ataupun pebisnis. Karena kita ini kan berdagang gitu ya, termasuk di dalamnya ya profesi sebagai mitra bisnis. Kita sebagai mitra base corporation ini kan tujuannya berdagang, memasarkan produk-produk base corporation ya. Kita sebagai agen, distributor, ataupun Anda yang profesinya sebagai reseller, ini wajib Anda tahu juga gitu ya. Nah, jadi jangan heran gitu ya, kalau jualan kita ini nggak laku, omset kita ini nggak berkembang, berarti teman-teman, minimal salah satu dari 5 unsur tadi, 5 poin tadi yang saya sebutkan, itu ada yang tidak terpenuhi. Ya, makanya ketika ada mitra saya yang bilang, Kang Rijal, saya udah sering promosi, tapi belum ada yang closing, belum ada yang beli gitu ya. Pusing nggak closing. Bahasa lainnya mungkin nawarin ke orang yang lagi nggak butuh produk atau solusi dari kita. Nah, ini harus dipahami gitu ya. Jadi nggak butuh ya berarti nggak ada kebutuhan dan nggak punya persoalan yang bisa diselesaikan dengan produk kita juga. Misal gitu ya, teman-teman ini nawarin apa ya, LVN Collagenea atau lip matte gitu ya ke wanita yang nggak merasa butuh tampil cantik gitu ya. Emang ada ibu-ibu atau wanita yang nggak butuh tampil cantik? Ya, jangan salah, ada loh gitu ya. Ibu-ibu rasa nggak perlu tampil cantik, ada gitu sekarang itu ya. Disodorin lip matte gratis pun saya yakin nggak bakalan diterima gitu ya. Bagi dia, lipstick itu bukan solusi persoalannya. Misalnya lagi,
teman-teman misalnya nawarin LVN Slim gitu ya ke orang yang kurus gitu ya. Kemungkinan besar pasti ditolak gitu ya, karena dia nggak butuh mengurangi berat badan ya, sudah kurus gitu. Bisa-bisa teman-teman tawarin LVN Slim, bisa-bisa tambah ceking gitu ya. Mau dikasih gratisan LVN Slim sebanyak pun ya nggak akan diterima gitu ya. Atau teman-teman nawarin Econex Coffee gitu ya sama bapak-bapak yang merasa udah kuat gitu ya, udah kuat kayak Gatot Kaca gitu ya, pasti ditolak. Saya nggak butuh, saya udah tokcer gitu kan. Pada prinsipnya teman-teman, target kita gitu ya, target market kita ini adalah orang-orang yang kita bidik karena punya persoalan yang bisa diselesaikan dengan produk kita ataupun peluang usaha dari bisnis syariah based corporation ini gitu ya. Jadi jangan salah target kita gitu ya, jangan salah target market kita. Nah, caranya gimana? Jika kita akan presentasi ke database-database yang sudah kita miliki, kita wajib di sini melakukan prospecting dulu, ya. Kita harus bisa menggambarkan secara detail kondisi si calon mitra ini gitu yang ada di database ini. Nah, jadi sangat penting gitu. Jangan asal tembak dan todong, mau gabung nggak, mau bebas utang nggak, kabur semuanya gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi jangan salah target market ya. Nah, salah satu cara yang saya lakukan adalah menggencarkan edukasi, ya. Semakin market target kita ini teredukasi, semakin besar peluang terjadi transaksi. Itu yang saya lakukan. Termasuk kenapa saya sekarang sering banget bikin konten di YouTube, ya. Karena di sini saya bisa mengedukasi calon mitra yang memang masih ragu untuk bergabung di Best Corporation gitu ya. Nah, dari sini udah mulai paham gitu kan, kenapa perusahaan-perusahaan besar itu jor-joran melakukan promosi, ya. Kenapa di bisnis konvensional perusahaan-perusahaan besar itu promosi habis-habisan, ya. Salah satu tujuannya yaitu selain mengenalkan produk mereka, mereka ingin mengedukasi target mereka gitu ya, dengan iklan-iklan yang kreatif. Kalau di Best Corporation, kita ini kan bintang iklannya gitu ya. Jadi perusahaan Best Corporation ini kan nggak gencar melakukan promosi, justru kitalah sebagai agen yang harus gencar melakukan promosi gitu ya. Nah, dengan gencarnya promosi sama aja dengan memberitahukan gitu ya, ngasih tahu nih ke masyarakat, ke orang-orang bahwa kita ini punya solusi atas persoalan orang lain gitu. Paham nggak? Jadi ketika mereka memang butuh solusi tersebut, pasti datangnya ke kita. Jadi dengan kita menceritakan kepada orang lain, itu termasuk upaya membantu orang lain. Makanya kenapa sistem bisnis di Best Corporation ini adalah PCA gitu ya. Pakai produknya, ceritakan gitu pengalamannya ke orang lain. Baru kita ajak orang tersebut beli produk kita, ataupun ajak menjadi mitra di Best Corporation. Paham ya? Jadi agar orang lain ini tahu gitu informasi adanya produk-produk yang berkualitas yang luar biasa dari PT Best, ataupun tahu peluang usaha syariah yang bisa membantu menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh mereka. Jadi memang benar gitu, kalau ada prinsip yang mengatakan bahwa jualan itu adalah aktivitas membantu orang lain yang dibayar dengan duit, ya benar gitu. Duit itu hanya akan menjadi bonus atas semua maksud baik untuk memberikan solusi atas persoalan orang lain. Masya Allah ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi duit yang kita dapatkan, duit yang mengalir ini sebagai imbalan tadi gitu ya. Nilainya dianggap ya setara dengan solusi yang dihadirkan melalui produk ataupun peluang usaha yang kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, karena maksud baik itu berhubungan dengan niat teman-teman, jadi saran saya tentunya kita harus bisa menjaga niat kita agar tetap apa? Tetap lurus dan luas, ya. Kenapa berkaitan dengan niat? Karena sekali lagi, kembali pada prinsip utamanya bahwa bisnis itu adalah aktivitas membantu orang lain yang dibayar. Fokus utamanya adalah kata membantu. Nah, upaya membantu itu berhubungan erat dengan hati, teman-teman, ya. Ini saya sudah rasakan teman-teman, sudah saya alami gitu ya. Kalau misalkan saya ngotot closing gitu ya, ini pasti gak jadi closing gitu ya. Kalau tujuan saya sekedar dapat bonus dari PT Best, justru malah gak closing. Dari hati inilah, ini muncul niat kita yang sebenarnya. Apakah kita ini mau tulus membantu orang, ataukah mau modus, hanya ingin bonusnya saja? Ya,
Maka sekali lagi jaga niat sebaik-baiknya agar tetap lurus dan luas ya. Nah, dengan niat yang luas, kita nggak melulu mikirin dapetin duit bagi kita sendiri gitu. Ya kan? Jadi kita bisa berpikir lebih besar gitu ya. Tapi kita bisa berpikir orang-orang yang terlibat dalam proses bisnis itu pun mendapatkan manfaatnya. Ya, kalau ngomongin soal niat, ya pasti itu ranahnya adalah ngomongin kebaikan dan keburukan. Karena tindakan baik dan tindakan buruk ini selalu diawali dari niat. Maka sedari awal gitu ya, jaga hati kita dan jaga hati kita dalam berniat gitu ya. Meskipun nggak ada orang lain yang tahu apa niat kita sesungguhnya, tapi selalu ada Allah yang maha tahu isi kita. Dan Allah juga yang menggerakkan hati orang-orang gitu ya, agar membeli produk dan join mitra BTBS melalui kita gitu ya. Jadi hati yang dipenuhi niat yang luas, yang lurus ya, yang baik, tentu ini akan mudah mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga hati agar selalu berniat baik akan membantu pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat entrepreneur ya, teman-teman semuanya, silakan simak kembali video ini berulang-ulang ya, agar teman-teman bisa paham ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah merasa banyak promosi tapi gak closing-closing, ingat berarti salah satu dari 5 poin yang saya jelaskan di video ini ada yang tidak terpenuhi. Silakan dicek kembali gitu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Tetap semangat dalam berproses, jangan pernah berhenti, terus bergerak. Salam berkah dan sukses bersama PTBS. Go berkah, no riba.